Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, petugas gabungan kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu siang. Sementara ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor desa Pasir Langu untuk mendapat bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Di bulan sih karena tadi panggung meren. Jumlah korban meninggal dunia akibat longsor dan banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali bertambah. Tim SAR gabungan mengevakuasi 16 kantong jenazah, 8 diantaranya sudah teridentifikasi. Proses evakuasi dan identifikasi korban longsor dan banjir bandang di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus berlangsung. Hingga Minggu siang, jumlah kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim gabungan bertambah menjadi 16 kantong. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan 8 korban longsor berhasil diidentifikasi. Sementara itu, sejumlah kantong jenazah yang belum teridentifikasi telah diambil sampel DNA untuk mempercepat proses pencocokan dengan data keluarga korban. Untuk sementara, seluruh jenazah tersebut disimpan di RSUD Cibabat. Kami sampaikan ada kurang lebih 16 kantong jenazah. Dari 16 kantong jenazah ini kami sampaikan bahwa terbaru itu ada 3 yang hari ini yang tadi masuk ya. Dan kemudian untuk dari 3 ini kita masih identifikasi ya. Kemudian dari 16 kantong jenazah ini kami sampaikan ada 2 potongan tubuh dan sisanya jasad utuh, ada 14. Hingga kini sekitar 80 korban longsor masih dalam pencarian dengan dampak kerusakan lebih dari 30 rumah. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Selain fokus pada evakuasi dan identifikasi, Polda Jabar juga menyiagakan pos pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian untuk memastikan kondisi kesehatan para penyintas pasca bencana. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personel saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Pemirsa, Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Sabtu siang. Lepas tangan, yuk. Hese.
Ketika tiba di Desa Pasir Langu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Nyangkut kakinya. Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. KPK mengungkap temuan uang yang diduga merupakan hasil pemerasan oleh Bupati Pati Sudewo. Uang miliaran rupiah disimpan dalam karung. Ini kalau di depan Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Video ini menunjukkan 2 perempuan menyerahkan 3 buah karung berwarna hijau, kuning, dan putih yang berisi uang ke mobil tim KPK. Dalam mobil tersebut duduk salah satu tersangka, Sumarjiono Kades Arumanis, selaku pengepul uang dalam kasus ini. Tim KPK menanyakan kepada Sumarjiono lokasi yang telah disepakati dengan pihak yang akan memberikan uang. Sumarjiono yang telah ditangkap menyampaikan informasi lokasi, lalu bersama dengan tim KPK, Sumarjiono menerima uang dari 2 orang tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan barang-barang tersebut adalah bagian dari alat bukti dalam perkara yang menjerat Sudewo. jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang itu dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang itu seperti itu, jadi dikarungin. Sebelumnya KPK menyita uang 2,6 miliar rupiah terkait kasus dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Uang 2,6 miliar rupiah yang disita KPK bersumber dari para tersangka yaitu Bupati Pati Sudewo bersama 3 orang lainnya yaitu Kades Karangrowo Abdul Suyono, Kades Arumanis Sumarjiono, dan Kades Sukorukun Karjan. Tim Liputan Anyus melaporkan.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Wali Kota Madiun Maidi, tersangka kasus korupsi, gratifikasi fee proyek dan CSR pada Rabu malam. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah barang yang disimpan dalam koper. Selama hampir 5 jam, 8 orang tim penyidik KPK Rabu malam menggeledah rumah Maidi, Wali Kota Madiun di Jalan Merpati. Dari dalam rumah pribadi Maidi, penyidik KPK membawa sebuah koper dan beberapa dokumen. Penggeledahan dilakukan diduga untuk mencari sejumlah bukti tambahan terkait kasus korupsi, gratifikasi dana CSR, dan fee proyek pembangunan. Wali Kota Madiun, Maidi, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun. Selain Maidi, KPK juga menahan tersangka lain, yaitu Kadis PUPR, Torik Mega dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi, Rohim Rukdianto. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.